Ya, terima kasih pemirsa, masih di program Halo Palembang dan kita masih ngobrol-ngobrol mengenai tindak pidana pencucian uang, ya Baik. kan, dan bersama dengan tim dari Kejari Palembang. Benar, tadi ini sebelum iklan ini Mang Cokta sempat bertanya nih, bahwasannya kan dari pihak masyarakat juga boleh mencurigai. Ini baik dari masyarakat kita sekitar yang tiba-tiba apa melejitnya mungkin Langsung naik jadi OKB harta begitu ya. kekayaannya, terus juga mungkin kadang kan bukan dari pertanyaan Mang Cokta pribadi, masyarakat juga banyak bertanya ini terkait dengan ruko-ruko yang ada di pelosok-pelosok desa. Kadang kan itu dibuat sebagus mungkin, tapi justru jadi terbengkalai, terbuntang baik. Itu apakah ini masyarakat boleh melaporkan karena ada rasa kecurigaannya tadi? Mungkin ada indikasi. Nah, itu kayak mana? Boleh? Siapa yang bakal jawab? Pak Hendy. Di atas, Pak. Kita balik dulu ke masalah ke undang-undangan sendiri, undang-undang TPPU itu siapa-siapa saja sih yang boleh melaporkan terkait tindak pidana pencucian uang ini, makanya itu kan baik dari penyedia barang ataupun apa dari penyedia jasa keuangan seperti bank gitu. Apakah masyarakat boleh apa tidak dan tidak mesti kita runutkan lagi masyarakat ini dalam artian seperti apa, bilang gitu. Kayak misalnya ada ruko-ruko yang terbangun mewah gitu ya, megah di pelosok yang tidak, yang kira-kira dicurigain lah dan seperti itu. Siapa sih yang boleh melaporkannya? Mungkin dari pihak propertinya atau kalau misalnya ya dari pihak propertinya itu melaporkan apa mengapa ke 6 penyidik ya, yang 6 penyidik itu dari baik dari kepolisian, lalu dari kejaksaan, KPK, BNN atau itu dia dilaporkan saja seperti kalau memang itu mencurigakan. Jadi nanti jangan salah, kita selalu berpikir bahwa nanti ada yang melihat ruko di ujung sana terbangun indah lalu dilaporkan begitu saja. Tidak seperti itu. Ada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal tindak pidana pencucian uang. Ya kalau misalnya itu silakan laporkan. Kebetulan kami juga kan ada program yang lapor Pak Jaksa. Kalau aplikasi itu Pak ya. Kalau memang patut diduga, ya tapi tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan ya, tadi Pak seperti itu. Silakan laporkan, kan seperti itu. Jangan nanti ya kalau Palembang bilang sebasingan, ada ruko di ujung-ujung dilaporkan, tidak. Nanti berdesa wong nak bangun ruko ini mikir juga. Yang punya ruko langsung kan, pertanyaan Bang Cokta. Betul. Balik lagi tadi sudah disinggung sama Pak Hendy, untuk siapa sih yang bisa melapor ke tentang kasus tindak-tindak pidana pencucian uang ini, apakah boleh perorangan atau justru perusahaan, mungkin sudah diatur dalam undang-undang seperti apa mungkin Pak Hendy? Ya, itu jadi untuk di ketentuan tindak pidana pencucian uang memang ada kewajiban dari korporasi ya, orang per orang atau korporasi untuk melaporkan transaksi keuangan. Yang seperti yang tadi dijelaskan bahwa pelapor adalah pengguna jasa perbankan, misalnya bank. Kemudian ada pihak penyedia barang jasa. Misalnya pedagang-pedagang emas, misalnya seperti itu. Jadi yang memang berpotensi untuk terjadinya TPPU. Pengembang atau properti dan lain sebagainya. Karena memang banyak sekali memang hasil-hasil kejahatan ini yang cenderung dia ke properti. Nah, makanya para pengembang-pengembang atau pengusaha-pengusaha properti juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hal ini. Gitu. Jadi ini dari penerapan pasal TPPU ini sebenarnya masih belum optimal kan dilakukan oleh pihak, atau karena masih galado uji materi ini terkait dengan pasal KPPU di MK ini kayak mana Pak Andi? Nah, kalau ketentuan di pasal 75 Undang-Undang TPPU bahwa penggabungan tindak pidana asal dengan tindak pidana TPPU pencucian uang itu memang sudah ditentukan. Kenapa? Karena apabila suatu dakwaan itu yang sifatnya kumulatif, dia bisa diancam pada ketentuan pidana asal dan ketentuan pidana pada TPPU, sehingga penggabungan ancaman hukuman tersebut itu bisa membuat efek jera dan mengembalikan aset dari hasil kejahatan tersebut. Itu sebenarnya. Nah, cuma ada beberapa perkara, misalnya perkara narkoba, ya, kemudian perkara narkoba disidangkan,
kemudian perkara TPPU-nya juga didakwakan. Nah, uji material yang dilakukan apabila misalnya perkara narkoba tersebut itu diputus bebas Baik. dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi TPPU-nya Masih terbukti. Nah, ini yang ada beberapa pelaku tindak pidana asal dan TPPU yang melakukan uji material terkait dengan pemberlakuan undang-undang seperti ini. Oke. Nah, Terus ini untuk di Kota Palembang Dewa, ini tim pidana khusus dari Palembang ini ngelaksanakan hal apa baik untuk memberantas tindak pidana korupsi di Kota Palembang? Ya, tidak bosannya dan tidak henti-hentinya kami pihak Kejaksaan Negeri Palembang, terutama bidang seksi tindak pidana khusus, menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa awareness ya terkait dengan situasi di sekitar. Kenapa? Karena penyidikan, penanganan perkara tindak pidana korupsi itu akan lebih efektif apabila ada laporan dari masyarakat. Kami juga selalu memberikan prioritas ya. Misalnya baru-baru ini terkait dengan penerimaan siswa baru. Kan banyak di pemberitaan bahwa penerimaan siswa baru ini ada indikasi pungli. Nah, ini yang kita prioritaskan. Oke. Ya kan? Makanya kami mendorong ke masyarakat, terutama kepada wali murid untuk menggunakan aplikasi lapor Pak Jaksa. Apabila ada indikasi-indikasi pungli di sekolah. Sayang sekali kalau misalnya untuk pendidikan juga harus ada pungli-pungli. betul. Nah, itu sektor prioritas yang kita lakukan. Selain tetap ya Kejaksaan Negeri Palembang memprioritaskan terkait dengan proses pengadaan barang jasa, pengelolaan keuangan negara dalam hal pengadaan barang jasa, Baik. maupun sektor-sektor layanan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin terakhir Pak Andi dan juga Pak Endi, sedikit Mbak ini harapannya ke depan kayak mana supaya Palembang ini ndak katik korupsi juga. Zero ya? Zero korupsi. Boleh Pak Andi? Ya, Ya, jadi memang harapan kami kepada masyarakat, kemudian kepada pelaku pengelola keuangan negara, kembali lagi kami tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya untuk menyampaikan bahwa kita sama-sama saling baku jaga, saling awas mengawasi, dan saling berkoordinasi untuk menciptakan Palembang yang kondusif terutama di tindak pidana korupsi. Baik. Seperti itu. Nah, kami menyiapkan atau menyediakan layanan aplikasi lapor Pak Jaksa. Silakan pergunakan kepada kami. Yang apabila kami di Pitsus tidak menindaklanjuti atau kita bermain-main terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, itu bisa dipantau itu di lapor Pak Jaksa. Karena apa? Karena lapor Pak Jaksa itu selain menyampaikan laporan-laporan terkait dengan tindak pidana korupsi, tapi juga bisa melaporkan terkait dengan attitude atau etika dari jaksa itu sendiri. Baik. Pak Hendi tambahan dipersilakan. Kalau dari saya, untuk supaya Palembang zero korupsi intinya dari masyarakat. Jadi peranan masyarakat sangat penting. Jangan nanti masyarakat Palembang terlena, karena untuk kemajuan kota Palembang itu sendiri poinnya dari masyarakat. Korupsi itu merugikan masyarakat nanti, seperti itu. Jadi supaya masyarakat tidak dirugikan, laporkanlah. Setiap hal kecil dari korupsi itu laporkanlah. Seperti itu. Baik, siap. Terima kasih. Ini Terima Pak kasih. Andi dan juga Pak Hendi Pak Hendi, Okta, atas Pak waktunya Dede. untuk hadir di Halo Palembang edisi hari ini. Kita sudah bahas ini terkait dengan Tindak pidana pencucian Betul. uang ya, lumayan menambah wawasan kita dan juga untuk bisa Pal TV di rumah. Yang pasti masyarakat Kota Palembang juga jangan segan-segan untuk gunakan aplikasi lapor Pak Jaksa tadi. Betul. Baik, terus saksikan program Halo Palembang tentunya pemirsa setiap hari mulai dari jam 8 sampai merapat ke jam 9 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Mang Okta. Dan aku Cek Edes pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a dream.